Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran fisika kali ini tentang besaran dan satuan. Pernah mendengar dua kata ini? Ya, kata besaran barangkali asing buat kalian, namun kata satuan sudah sering kalian dengar. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama pelajari bab ini. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Kata kuncinya dua, dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Jika tidak terpenuhi ini, maka bukan besaran. Baik, contoh, Pak Apip mengukur tinggi badan, maka tinggi adalah besaran. Kenapa? Dapat diukur menggunakan meteran, angkanya 160 cm. Lalu, mengukur berat, juga besaran. Kenapa? Karena dapat diukur dengan timbangan, angkanya 60 cm. Lalu suhu juga besaran, angkanya 36,5. Begitupun waktu, juga besaran. Alat ukurnya jam atau stopwatch, angkanya 6 jam misalnya, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa besaran harus dinyatakan dengan angka? Jawabannya, agar mudah dibandingkan antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Jika tidak, biasanya orang menyatakan dengan kata sifat. Dan itu cenderung multitafsir. Contoh, kelingking Pak Apip kecil. Sepeda besar. Lalu mobil sangat besar. Bis sangat besar sekali. Bagaimana dengan pesawat? Wah, lebih dari itu, bagaimana dengan Pulau Indonesia? Bagaimana dengan dunia? Dan bagaimana dengan tata surya? Kita akan kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan ukuran satu dengan yang lainnya. Selain tadi karena multitafsir. Beda halnya dengan angka. Maka kita tidak akan menemukan kesulitan. Contoh, Pak Apip, jarak dari rumah ke sekolah adalah 15 km. Artinya dalam sehari Pak Apip akan menempuh 30 km. Dan artinya pula dalam waktu sepekan 5 hari 150 km. Dalam waktu sebulan 600 km. Dalam waktu setahun 7.200 km. Dan jika panjang Pulau Jawa 1062 km, maka Pak Apip setara dalam waktu setahun sudah bolak-balik dari ujung Pulau Jawa ke Pulau Jawa yang lain sebanyak sekitar 7 kali balikan. Luar biasa kan? Nah, itu dengan mudah kita kalau memakai angka. Berikutnya, peta konsep besaran. Besaran itu dibagi dua. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan jumlahnya, satuannya. Dan itu jumlahnya hanya 7. Sisanya berarti besaran turunan. Apa saja yang termasuk ke dalam besaran pokok? Yang pertama, ada panjang, kemudian massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah jam. Sementara sisanya ini lebih banyaknya adalah besaran turunan. Contohnya ada luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya, dan lain sebagainya. Contoh, kita ingin membedakan dalam keseharian kita mana besaran pokok, mana besaran turun. Yang kita lihat di sini adalah lapang bola. Lapang bola panjangnya 100 meter. Maka dia masuk ke dalam besaran panjang. Dan itu masuk kategori besaran pokok. Demikian. Berikutnya, kalau kita punya galon diisi dengan air, maka kapasitasnya biasanya 20 liter. Dan ini adalah masuk besaran volume. Dan volume masuk besaran turunan. Jadi, besaran pokok dan turunan ini jelas dapat dibedakan. Kita bahas yang pertama, besaran pokok.
Jumlahnya ada 7. Yang pertama panjang, satuannya meter. Kemudian massa, satuannya kilogram. Ini satuan internasionalnya ya. Karena apa? Karena massa juga bisa gram dan lain sebagainya. Waktu itu second, kemudian suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Jadi besaran pokok itu ada 7. Yang 7 tersebut kita hafalkan dengan singkatan SMPJW. S-nya adalah suhu, M-nya adalah massa, P-nya adalah panjang, J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya adalah waktu, dan A-nya adalah ampere. Baik anak-anakku sekalian, berikutnya silahkan buka modul yang sudah dikirim oleh mentor kalian. Selamat mengerjakan dan jangan lupa kirimkan dengan tulisan tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.